Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Iftitah Ilaiza, NIM 19171030026 dari Prodi 7 Manajemen Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai G20. Sebelumnya kita harus tahu dulu, Indonesia saat ini tengah menggelar hajatan penting, yaitu presidensial G20 yang diselenggarakan mulai saat tanggal 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di bulan November 2022 mendatang. Ini berarti Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 selama 1 tahun penuh. Sebelumnya kita harus tahu kan apa sih itu G20 dan mengapa Indonesia terpilih menjadi penyelenggara pertemuan penting, yakni yang mendatangkan Menteri Keuangan dan Bank Sentral dari negara-negara dengan perekonomian besar di dunia ini. Nah, dikutip dari situs Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, yaitu terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Anggota dari G20 sendiri yaitu terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Jepang, Kanada, Meksiko, Prancis, Republik Korea, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Nah, kita harus tahu juga kan pembentukan G20 itu pada tahun berapa sih? Nah, pembentukan G20 sendiri yaitu dibentuk pada tahun 1999, yaitu karena timbul akibat kekecewaan sebuah komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global. Nah, pada awalnya G20 merupakan pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Namun KTT G20 juga dihadiri oleh kepala negara sejak tahun 2008 dan pada 2010 dibentuk pembahasan mengenai sektor pembangunan. Selanjutnya yaitu peran nyata G20 di Indonesia. Yang pertama yaitu penanganan krisis keuangan global tahun 2008. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial. Yang kedua yaitu berperan dalam kebijakan pajak. G20 telah mengacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak. Yang ketiga yaitu kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri kepada negara berpenghasilan rendah. Yang keempat yaitu isu lainnya yang termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Nah, yang terakhir, apa sih manfaat Indonesia mengikuti forum G20? Nah, sebagai anggota forum G20, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari mengetahui informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi resiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain, terutama negara maju. Dengan demikian, Indonesia mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan prestasi Indonesia yang semakin dikenal oleh negara-negara maju. Nama dan prestasi Indonesia juga semakin dikenal dan diakui oleh organisasi dan forum di internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.